Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Sandi. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai kode program yang telah saya buat, yang dimana pada kode program tersebut terdapat dua fungsi. Pada fungsi pertama yaitu mencari nilai minimum beserta serta di indeks keberapa dia berada pada array. Nah, pada fungsi kedua yaitu menggabungkan mencari nilai minimum dan maksimum beserta di indeks keberapa dia berada pada array. Nah, bagaimana alurnya? Maka kita akan lanjut ke kode programnya. Nah, di sini kita telah berada di kode programnya. Nah, di sini terdapat dua fungsi. Fungsi pertama yaitu min in array, kedua yaitu max min in array. Saya akan menjelaskan fungsi pertama terlebih dahulu, yaitu min in array. Def min in array, fungsi min in array dengan parameternya yaitu arr, yang dimana arr ini yaitu adalah array atau list. Lanjut, if not arr, jika array-nya kosong, maka program akan berhenti dan akan memberikan outputnya yaitu ini string. Kenapa ini ada dua? Nanti akan saya jelaskan. Lanjut, jika array-nya terdapat elemen, lanjut ke min indeks sama dengan 0. Min indeks sama dengan 0 yang berarti pada indeks ke 0 ini kita akan menganggap dia sebagai nilai terkecil untuk sementara. Min value yaitu elemen pada indeks ke 0 tersebut. Lanjut ke for. Kita akan melakukan perulangan. For index in range 1 length arr. Yang dimana kita akan melakukan perulangan dari indeks 1 sampai ke akhir dari indeks pada array. If arr index lebih kecil min value, jika elemen di indeks yang kita tempatkan sekarang lebih kecil dari arr, lebih kecil dari min value, yaitu nilai minimum yang sebelumnya. Jika iya, maka kita akan melakukan update nilai. Itu min value sama dengan elemen di indeks yang kita tempatkan sekarang ini. Dengan indeksnya, yaitu dengan min indeks sama dengan indeks dari elemen tersebut. Nah, di sini kita akan lakukan perulangan sampai akhir dari indeks pada array tersebut. Saat telah sampai ke akhir dari array tersebut, maka di sini akan return yaitu min index di indeks keberapa nilai paling kecil tersebut beserta elemennya. Nah, coba kita carikan saja kodenya untuk lebih memahami bagaimana sih alurnya. Di sini saya sudah membuat array-nya A sama dengan 1, 3, 0, min 2, 9, dan min 1. Nah, kalau kita lihat secara visual, kita dapat tahu min 2 nilai paling kecil. Nah, kalau dalam kode bagaimana sih alurnya? Nah, maka kita akan run. Di sini saya sudah akan memanggil fungsi min in array dengan arr-nya jadi A, parameter jadi A. Di sini min indeksnya saya buat variabel baru yaitu min idx. Untuk arr min index juga saya buat variabel baru yaitu min val agar saya lebih mudah untuk menuliskannya. Nah, seperti ini. Coba kita run code-nya.
di indeks ketiga 0, 1, 2, 3 dengan nilai min 2. Benar ya? Kita benar. Nah, bagaimana sih alurnya? Nah, ini akan saya jelaskan. Untuk alur dari min in array. Kita mulai dari sini aja perulangan 1 sampai indeks terakhir dari array. Kenapa mulai dari 1? Karena kita sudah mengecek indeks 0 sebelum kita sudah mengecek indeks ke 0 dari array tersebut sebagai nilai paling kecil sementara. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membuat mulai dari 0. Jadi kita langsung mulai dari 1. Nah, kita lihat kalau di indeks 0 ini nilainya yaitu 1. Nah, if ARR indeks 1 atau indeks yang kita tempati sekarang ini lebih kecil dari min value, kita lihat 1 lebih kecil dari 3. Benar. Jadi ini akan lanjut ke indeks kedua karena eh, indeks yang sebelum tadi tidak terpenuhi. Kita lihat ke indeks kedua yaitu 0. 0 lebih kecil dari 1. Benar. Maka kita akan melakukan update nilai. Min value jadi 0. Di indeks berapa dia? 2. Lanjut. Di indeks ketiga. Min 2 lebih kecil dari 0. Benar. Nah, kita akan melakukan update lagi nilainya. Ini akan terus dilakukan sampai di indeks terakhir atau elemen min 1. Nah, saat sudah sampai di indeks terakhir, di sini kita akan return. Return ini kita akan memberikan kode programnya dengan algoritma yang telah kita jalankan. Ini min index ini telah menyimpan di indeks beberapa nilai minimum tersebut. Nah, bagaimana jika elemennya kosong? Coba ya. Nah, jika kosong, maka kode ini akan dijalankan. Kenapa ini 2? Ada 2 karena di sini kita membuat nilai minimum dengan indeks. Jadi kita membutuhkan 2. Kalau kurang atau lebih, coba kode akan crash. Kalian, nah benar. Kode akan crash. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan pada fungsi min array. Nah, lanjut ke fungsi kedua ya. Pada fungsi kedua ini, saya menggabungkan untuk mencari nilai max dan nilai minimum. Untuk alurnya kurang lebih sama seperti fungsi pertama yaitu min in array. Tapi di sini membedakan ada nilai max-nya. Akan saya jelaskan sedikit saja. Def max min in array dengan parameter ARR. If not ARR sama seperti yang tadi yang telah saya jelaskan. Nah, di sini min indeksnya kita untuk nilai minimumnya kita akan anggap nilai indeks ini sebagai nilai minimum sementara. Nah, untuk nilai max-nya sama seperti juga indeks 0 sebagai nilai max sementara. Dengan
min value itu elemen dari min min index, max val elemen dari max index. Nah di sini melakukan perulangan sama seperti yang telah saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan untuk bagian yang max. Elif, jika ARR yang kita tempatkan sekarang lebih besar dari nilai max value sebelumnya, maka kita akan melakukan update nilai. Nah, ketika sudah sampai di index terakhir, kita akan return max, min. Kenapa ini ada 4? Ya, karena kita nilai maxnya 1, max value juga, nilai min index dan min value. Jadi ada 4 totalnya. Kita run code-nya. Max di indeks ke 2, 10. Benar ya? Untuk nilai minimum di indeks keempat, 0, 1, 2, 3, 4, min 12. Benar. Untuk alurnya kurang lebih sama seperti nilai min tadi. Cuma membedakan ini apakah nilai lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan video yang telah saya jelaskan. Di sini ada dua fungsi, min array dan min nilai max min array. Mungkin hanya dapat itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada kesalahan atau pengucapan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.